Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita akan membahas sebuah komik yang sangat-sangat berkesan ya untuk aku waktu zaman SMP. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ini adalah komik Midori's Days ya, atau biasa dikenal dengan Midori no Hibi bahasa Jepangnya. Tapi kalau di luar negeri itu judulnya itu Midori Days, jadi tanpa apostrof S. Aku nggak tahu, tapi di Indonesia pakai apostrof S ya, jadi Midori's Days. Dan ini merupakan komik karya dari Ino Kazuro Sensei yang diterbitkan di Indonesia pada tahun 2007. Tapi seingat aku dulu ini komiknya masuk waktu aku kelas 2 SMP deh, kalau nggak salah itu waktu tahun 2005 atau 2006 deh. Tapi di sini ditulisnya 2007. Aku nggak tahu yang mana yang bener. Dan Midori's Days ini terbit dari nomor 1 sampai 8 itu tamat ya. Dan Midori's Days ini dulu diterbitkan pertama kali di majalah Shonen Star ya. Mungkin teman-teman yang pembaca majalah komik sudah tidak asing ya. Jadi awalnya terbit di Shonen Star, lalu setelah berapa tahun kemudian barulah diterbitkan versi tangkonya di Indonesia itu pada tahun 2007. Dan ini merupakan salah satu komik komedi romantis yang sangat-sangat aku sukai ya. Walaupun dia genrenya komedi romantis, tapi ini demografiknya shonen ya, alias untuk pembaca remaja pria. Dan komik ini juga termasuk komik yang sangat-sangat berkesan ya untuk aku ya, karena aku dulu udah ngikutin Midori's Days ini dari zaman-zaman dia di Shonen Star, dari zaman SD tuh kalau nggak salah. Dan ketika dia terbit ya versi tangkonya, aku sangat-sangat excited banget, aku sangat-sangat seneng banget gitu. Akhirnya komik favorit aku terbit versi tangkonya ya. Dan ini merupakan komik yang keren-keren banget menurut aku pribadi, baik dari segi art style-nya ataupun dari segi story-nya ya, aku suka banget. Dan Midori's Days ini pun pada tahun 2004 sudah dapat adaptasi anime ya. Dan aku dulu sering banget dulu bacain review-review animenya. Dan akhirnya komiknya terbit juga secara resmi di Indonesia. Sangat-sangat unik ya ceritanya itu. Dan Midori's Days ini di Jepang sendiri itu terbit pada tahun 2002 sampai tahun 2004. Dan Ino Kazuro Sensei ini sendiri juga sudah banyak ya komik-komiknya yang terbit Indonesia. Tapi yang paling meledak itu ya ini Midori's Days ini. Ada juga komiknya yang judulnya Love and College. Lalu ada juga Undead, itu one shot dari Ino Kazuro Sensei. Lalu ada yang sihir-sihir itu aku lupa, yang penyihir-penyihir itu Maho Ape gitu. Dan yang terbaru ada Show Me ya, itu masih ongoing di Indonesia, sedangkan di Jepang sana sudah tamat. Itu lucu juga, Show Me itu. Dan sebelum dia terkenal, Ino Kazuro Sensei ini dulunya merupakan asisten dari Fujita Kazuhiro Sensei ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Fujita Kazuhiro Sensei itu sensei yang bikin komik Ushio Totora dan Karakuri Circus. Dan banyaklah komik-komik dia yang terbit di Indonesia, tapi sayangnya komik-komik dia itu banyak yang terputus ya penerbitannya, sayang banget gitu. Ada satu yang tamat itu kalau nggak salah, Game Monster. Itu satu-satunya komik dari Fujita Kazuhiro Sensei yang tamat di Indonesia. Selebihnya gantung semua, nggak tahu kenapa. Dan banyak juga ya komikus-komikus yang sekarang terkenal dulunya merupakan asisten dari Fujita Kazuhiro Sensei ya. Seperti Anzai Nobuyuki, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, itu yang bikin Mars dan Flame of Recca. Itu juga temannya dari Ino Kazuro Sensei dulu waktu masih jadi asisten. Lalu ada Makoto Raiku. Makoto Raiku itu sensei yang bikin Gash Bell ya, Konjiki no Gash Bell, itu juga temennya Ino Kazuro Sensei waktu jadi asisten. Lalu ada satu lagi best friendnya dari Ino Kazuro Sensei, Bunjuro Nakayama Sensei ya, itu yang bikin komik Mahoromatic. Tapi sayang banget Mahoromatic itu nggak terbit di Indonesia ya. Jadi banyak banget ya mangaka-mangaka terkenal yang kita kenal sekarang ini dulunya merupakan asisten dari mangaka-mangaka terkenal pula di zaman dulunya gitu. Jadi awal karir mereka itu banyak dimulai dari asisten seorang mangaka. So kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang Midori's Days ini. Tentang apa sih Midori's Days ini, dan selucu dan seunik apa sih ceritanya. Let's go. Jadi ini penampakan Midori's Days. Ini merupakan terbitan komik Alex Media Kompetindo ya. Dan kalau terbitan Inggris itu judulnya itu Midori Days ya, tanpa apostrof S ini. Dan penampakan belakangnya seperti ini. Ada harganya nggak sih? Nggak ada ya. Dan kalau tahun terbitnya itu kita lihat di sini tahun 2007 ya 2007 ya. Kalau di Jepang sana 2003. Tapi aku yakin banget dulu ini kalau nggak salah terbit di tahun 2005 atau 2006. Mungkin teman-teman yang masih ingat bisa komen di bawah ya. Tahun berapa ini dulu terbitnya? Aku kurang yakin apakah ini benar-benar tahun 2007. Dan cerita tentang apa sih Midori's Days ini? Jadi Midori's Days ini bercerita tentang aku liatin dulu lah ya pengenalan karakternya di sini.
Midori's Days ini bercerita tentang kisah kehidupan seorang siswa SMU ya, kelas 2 SMU bernama Seiji Sawamura. Ini Seiji Sawamura ya. Seiji Sawamura ini adalah seorang siswa SMU yang paling kuat berkelahi dan ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga dijuluki dengan tangan kanan setan atau anjing gila. Jadi si Seiji ini sosok anak yang hobi berantem ya cuy ya gitu. Jadi dia berantem itu bukan karena dia nyari masalah, tapi karena biasanya si Seiji ini berantem karena nolongin teman-temannya. Jadi dia nolongin teman-teman yang kesusahan atau ditindas oleh preman-preman dari sekolah lain. Akhirnya si Seiji ini karena dia punya fisik dan tenaga yang kuat, dia seringkali nolongin teman-temannya. Jadi dia nggak pernah berantem ya untuk menindas orang, dia berantem itu karena nolongin orang. Tapi sayang banget teman-temannya di SMU Sakura Damon itu selalu salah paham tentang Seiji ini. Mereka selalu beranggapan bahwa Seiji ini anak berandal gitu, nggak tahu aturan. Dan di kelas Seiji ini tidak punya satu orang pun teman, saking takutnya mereka dengan si Seiji. Dan selain terkenal dengan kekuatan dan hobi berantemnya, si Seiji ini juga terkenal karena dia sering ditolak oleh banyak cewek ya. Jadi si Seiji ini punya impian, dia ingin punya seorang pacar, tapi karena track recordnya yang jelek banget ya, dia sampai-sampai ditolak oleh 20 orang cewek ya gitu. Jadi dia tiap nembak cewek itu selalu ditolak. Malang banget ya si Seiji ini. Hingga pada suatu malam ya, si Seiji ini udah hopeless banget dengan keadaannya yang udah jomblo, tidak punya teman, ditakuti orang-orang, dan hobi berantem pula. Dan tiba-tiba saja suatu malam, tangan kanan si Seiji ini berubah menjadi sosok seorang wanita. Jadi seperti ini ya, tangan kanannya itu berubah jadi seorang wanita, kayak apa ya, kayak boneka tangan gitu. Tapi ini manusia cuy gitu. Dan si wanita yang menjadi tangan kanan si Seiji itu memperkenalkan diri. Dia bernama Midori Kasugano ya, dan merupakan siswi di SMU Ogurabashi kelas 1 ya. Jadi dia di bawah Seiji setahun. Dan di tengah kebingungan itu ya, si Midori ini mengatakan kepada Seiji bahwa dia sudah mencintai si Seiji ini sejak SMP. Lah tapi kok tiba-tiba jadi tangan kanan dia gitu. Dan mereka berdua ini sama-sama bingung nih, kenapa bisa jadi seperti ini gitu kan. Dan esok paginya pun mereka mencari tahu ya kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Karena ini kan nggak masuk akal ya gitu. Akhirnya si Seiji dan Midori ini memutuskan untuk pergi ke rumah si Midori, karena mungkin di rumah Midori ini ada jawabannya gitu. Dan sesampainya mereka di rumah Midori, ternyata Midori ini dalam keadaan tertidur guys. Jadi sudah berminggu-minggu Midori ini di rumahnya tertidur dan tidak pernah bangun-bangun gitu. Jadi bisa dibilang fisik Midori ini tidur di rumahnya, sedangkan jiwanya itu berubah menjadi tangan kanan si Seiji. Jadi rada-rada supranatural juga ya kisah dari Midori's Days ini. Dan dari sinilah bermula cerita Midori's Days ini ya. Hari-hari Seiji yang tadinya cuma berantem gitu, berantem dan berantem, akhirnya tiba-tiba saja tangan kanannya yang biasa untuk nonjokin orang berubah jadi seorang wanita yang sangat-sangat mencintai dia gitu. Jadi ini ceritanya bakalan unik banget, karena nanti akan banyak ya muncul karakter-karakter yang sangat unik-unik dan sangat membagongkan. Lalu di sini ada Takako Ayase ya, ini Ayase. Jadi Ayase ini merupakan wakil ketua kelas di kelas si Seiji. Meski rajin dan tegar, sebenarnya si Ayase ini merupakan anak yang polos. Tadinya dia berseberangan dengan Seiji, jadi si Ayase ini dulu benci banget sama si Seiji ini karena Ayase taunya si Seiji ini anak berandalan ya, hobi berantem. Tapi karena satu situasi ya, si Ayase ini ditolong oleh si Seiji. Dan Ayase ini akhirnya tahu ya bahwa si Seiji ini sebenarnya anak yang baik ya. Dia berantem itu bukan karena dia yang cari-cari masalah, tapi dia berantem itu karena nolongin temennya. Akhirnya si Ayase ini mulai tertarik nih sama si Seiji. Akhirnya dia diam-diam kayak selalu melancarkan serangan pada si Seiji, serangan cinta gitu ya. Jadi si Ayase ini nggak pernah benar-benar bisa mengungkapkan perasaannya ke si Seiji ya gitu, karena dia kayak apa ya, menjaga pride dia gitu. Dia nggak mau ketahuan kalau dia itu sebenarnya suka sama Seiji gitu. Ini bakalan kocak banget si Ayase ini. Dan nanti akan ada ya satu scene dari si Ayase ini yang jujur membuat aku rada-rada hampir menangis ya. Tapi ini lucu banget si Ayase ini. Lalu di sini ada Rin Sawamura ya. Rin Sawamura ini adalah kakak perempuan dari Seiji, umurnya 21 tahun dan mantan ketua geng motor. Senang mengusili adiknya dan tahu soal Midori yang jadi tangan kanan Seiji. Jadi kakaknya ini mantan geng motor dan lebih kuat ya daripada Seiji ya. Walaupun Seiji itu paling kuat di sekolahnya, tapi kakaknya ini lebih kuat lagi daripada Seiji dan berandalan juga ya. Kakaknya ini suka bikin masalah.
Lalu di sini ada Osamu Miyahara ya. Osamu Miyahara ini adik kelas Seiji yang sangat menghormati Seiji, menganggap dirinya sebagai anak buah Seiji dan orangnya baik hati namun sembrono. Jadi si Miyahara ini satu-satunya apa ya, orang kepercayaan si Seiji ya. Dia adik kelas dia dan merupakan teman dekat si Seiji ya. Dan si Miyahara ini sering banget diusilin sama preman-preman dari sekolah lain. Dan ujung-ujungnya si Seiji ini pasti bakal nolongin si Miyahara ya. Lalu ada Kota Shinyoji ya, siswa kelas 1 SMU Ogurabashi, teman seangkatan Midori dan sekaligus teman masa kecil ya. Merasakan cinta pertamanya pada Midori dan mengkhawatirkan Midori yang terus tertidur. Jadi si Kota ini teman sekelas Midori ya. Dan Midori itu adalah cinta pertama si Kota. Tapi di tengah perjalanan cerita ya, si Kota ini mulai mengkhawatirkan. Lalu ada lagi Suichi Takamizawa ya, ini Suichi ini teman sekelas Seiji dan merupakan penggemar boneka ya gitu. Karakter berbahaya yang suka segala sesuatu yang mungil dan imut. Jadi si Suichi Takamizawa ini merupakan otaku ya, otaku boneka di kelas Seiji. Jadi si Seiji ini paling anti banget nih sama Suichi karena dia takut ketahuan kalau dia itu punya Midori di tangan kanan ya. Karena kan Midori ini bentuknya seperti boneka tangan kan. Dan Suichi ini merupakan penggemar boneka. Jadi si Seiji ini takut kalau dia bakalan ketahuan dengan si Suichi ini. Dan ini juga karakter yang lucu banget si Suichi ini. Next ada Naomaki Noha ya. Naomaki Noha ini merupakan teman seangkatan Seiji yang pendiam dan misterius, menyukai hal-hal aneh dan tahu soal Midori dan berminat gitu. Jadi si Naomaki Noha ini suka dengan si Midori ini dan kekuatannya kuat banget. Selain kuat dia juga seorang siswi yang jenius. Dan dia suka banget dengan si Midori ini, serta tahu ya tentang kondisi si Seiji dan Midori ini dari bapaknya. Jadi dia punya bapak ini si Shiro Makinoha, ayah dari Nao, peneliti objek-objek tak lazim, punya rencana untuk meneliti Midori dan mempublikasikannya. Jadi selain si Nao Makinoha ini yang tahu, bapaknya seorang ilmuwan gila ya, si Shiro Makinoha ini, dia juga terobsesi banget dengan kondisi si Seiji dan Midori ini. Jadi dia pengen banget mengotopsi dan mengoperasi mereka berdua. Sampai-sampai si Seiji dan Midori ini dikejar-kejar sama si Shiro ini, tapi pada akhirnya selalu ditolong sama si Nao. Pokoknya ini koplak banget lah karakter-karakternya ya. Dan akan banyak lagi karakter-karakter yang lucu yang muncul di Midori's Days ini. Dan ceritanya pun selain lucu juga ada beberapa scene yang mengharukan ya gitu. Karakter-karakter yang muncul di Midori's Days ini unik-unik banget gitu. Dan karakter-karakter yang muncul pun apa ya, tidak mudah dilupakan gitu. Jadi sangat-sangat berkesan ya karakter-karakter yang ditulis oleh Inokazuro Sensei ini. Dan ada satu karakter bernama Sho Aikawa ya di Midori's Days ini. Si Seiji ini ngefans banget sama satu artis yang namanya Sho Aikawa. Dia merupakan aktor terkenal. Dan Sho Aikawa itu di dunia nyatanya beneran ada ya. Jadi ada aktor Jepang terkenal yang bernama Sho Aikawa. Dan Inokazuro Sensei ini juga ngefans banget sama si Sho Aikawa ini. Sampai-sampai dia bikin karakter itu masuk ke dalam komiknya. Sho Aikawa itu pernah main beberapa film kayak Zebra Man dan Kurosagi ya. Kurosagi itu Black Cylinder, mungkin teman-teman juga tahu ya Black Cylinder, ada komiknya di Indonesia gitu. Dan jujur untuk komik Midori's Days ini sebenarnya walaupun dia dikategorikan ke shonen gitu, tapi shonennya itu untuk anak-anak yang berumur udah SMA lah ya gitu. Kayak masih belum pas ya kalau dibaca untuk anak SD atau SMP, karena beberapa jokes dari Inokazuro Sensei ini rada-rada dewasa dan isu-isu yang ditampilkannya pun isu-isu yang mungkin kontroversial ya di Indonesia gitu. Karena Inokazuro Sensei ini terkenal banget ya dengan komedi dewasanya ya gitu. Aku suka banget lah dengan jokes-jokes dari Inokazuro Sensei. Dan di beberapa scene dari komiknya ini pun banyak yang disensor ya gitu. Bahkan aku waktu pertama kali nonton anime dulu sempat kaget karena di anime itu banyak scene-scene yang frontal banget ya gitu. Tapi ceritanya keren sih. Dan aku suka banget sih dengan endingnya ini gitu. Apa ya, di ending itu membuat perasaan bercampur aduk lah gitu. Banyak scene-scene yang membuat mata berkaca-kaca gitu. Tapi keren banget sih Midori's Days ini. Jadi nomor terakhirnya nomor 8. Dan seperti biasa aku mau nunjukin ya ke teman-teman ya iklan-iklan komik dari Alex Media pada tahun itu ya, pada tahun 2007. Komik apa saja sih yang lagi happening. Ini ada majalah Shonen Star ya gitu. Spesial buat yang suka makan roti.
Dan buat yang maniak misteri atau penyayang binatang atau pecinta komik petualang dan banyak lagi ya. Jadi pada tahun itu lagi hype ya majalah komik seperti Shonen Star, Shonen Max, lalu Hanalala, Nakayoshi. Nah ini Shonen Star itu tempat awal si Midori's Days ini terbit gitu. Kalau nggak salah Shonen Star ini kalau di Jepang weekly Shonen Sunday atau apa gitu ya, aku lupa. Nah, Conan pun dulu di Shonen Star. Lalu ada Yotsuba ya, Yotsuba ini. Ini Yotsuba ya waktu baru-baru terbit dulu. Lalu ada Cute Children atau Zettai Karen Children ya, karyanya Shina Takashi yang gantung juga, yang putus juga penerbitannya. Sayang banget. Padahal ini keren banget loh Shina Takashi ini. Tapi sayang dia nggak terbit sampai tamat di Indonesia, stuck di nomor 29 deh. Sedangkan di Jepang 51. Terus ada Crossover. Crossover ini karya dari show apa gitu, aku lupa nama senseinya. Koji Seo ya, ini adalah karya dari Koji Seo, sensei yang terkenal dengan Fuka ya. Dan karyanya A Town Where You Live juga gantung di Indonesia, nggak terbit sampai tamat, sedih banget. Dan ada juga Back ya, karya dari Harold Sakuishi Sensei. Nah kalau Back ini di majalah Shonen Max dulunya gitu. Dan keren juga sih Back ini. Dan terakhir ada I Shield 21 ya, I Shield 21. Waktu masih baru-baru terbit di Indonesia ya. Dulu ada animenya di Global TV juga. Dan aku juga mau nunjukin ya ke teman-teman di Midori's Days nomor 7 itu yang di chapter 20 ya, Days 70 dengan judul Fathers and Son. Ini ada satu cerita, ada satu karakter yang ceritanya lucu banget ya, tentang seorang bapak-bapak ya berumur 38 tahun bernama Aoi, tapi fisiknya itu seperti anak kecil dan imut banget gitu. Sampai-sampai si Inokazuro Sensei untuk cerita si Aoi ini dibikinin one shot sama dia. Jadi ada satu komik dari Inokazuro Sensei, one shot dia berjudul Aoi Destruction ya gitu. Di Indonesia nggak terbit, dulu terbit versi bajakannya, tapi versi resminya nggak terbit. Itu menceritakan tentang kisah kehidupan dari si Aoi ini ya gitu. Karena ini koplak banget gitu. Lucu banget ceritanya. Ya itu dia tadi ketujuh komik dari Midori's Days ini ya, semua sudah aku tunjukin. Nanti kita bakalan review lagi berbagai macam komik dari Inokazuro Sensei yang lainnya ya. Karena Sensei ini jokesnya gue banget lah ya. Aku suka banget dengan jokes-jokes dari Inokazuro Sensei ini. Thanks for watching dan bye-bye. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu.